Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Arif Karul Ramadan dari Program Studi Sistem Informasi ingin mempresentasikan mata kuliah matematika diskrit yang mana bab dari matematika diskrit ini adalah bab relasi. Nah, di sini ya, saya akan menjelaskan definisinya terlebih dahulu dari sebuah relasi. Nah, jadi di sini itu relasi itu merupakan ya hubungan antara elemen ya himpunan satu dengan elemen himpunan lain. Ya. Jadi relasi itu hubungan antara himpunan satu dengan himpunan lainnya. Nah, di sini relasi antara himpunan A dan B itu disebut dengan relasi biner dan didefinisikan sebagai relasi biner R antara A dan B adalah himpunan bagian dari A kali B, atau bisa kita definisikan secara singkatnya adalah seperti ini. R ya merupakan himpunan bagian dari A kali B. Ya, A kali B ini ya ada karena adanya hubungan antara anggota himpunan A dengan anggota himpunan B itu saling berhubungan dan maka akan menjadi seperti ini ya atau A kali B. Sedangkan R ya itu merupakan subhimpunan yang isinya itu adalah pasangan-pasangan terurut ya. Nah, A kali B ini itu kan anggota dari pasangan-pasangan terurut ya, anggota dari pasangan A dan anggota dari pasangan B jadi satu jadinya A kali B lah. R ini ya itu terisi dari hasil A kali B seperti itu. Lalu selanjutnya di sini dikatakan adalah ARB itu merupakan notasi untuk A, B ya merupakan himpunan dari R yang artinya A dihubungkan dengan B oleh R ya. Jadi ya himpunan A ini akan terhubung dengan B ya jika R yang menghubungkannya. Jadi A dan B itu tidak bisa terhubung kalau tidak ada R. Kita bisa tuliskan seperti ini elemen E misalnya. Lalu selanjutnya di sini kita katakan A R B. Nah, R di sini sebenarnya ada garis strip bawah di bawah huruf R-nya ya. Nah, jadi ARB ini adalah notasi untuk A, B ya bukan merupakan himpunan dari R yang artinya A tidak dihubungkan dengan B oleh relasi R. Jadi A, B itu tidak terhubung dengan tidak dihubungkan dengan R ya. Jadi A ya tidak akan terhubung dengan B. Jadi maaf, jadi A tidak dihubungkan dengan B oleh relasi R seperti itu. Lalu selanjutnya adalah himpunan A itu disebut sebagai daerah asal atau domain dari R dan himpunan B itu disebut dengan daerah hasil atau kodomain bisa kita katakan juga rank di sini ya, dari R. Nah, contoh di sini ada kasus mahasiswa dengan mata kuliah. Ya. Anggota himpunan A itu terdiri dari Amir, Budi, dan Cacar. Sedangkan anggota himpunan B itu dari A11-221 sampai dengan A11-323. Nah, di sini ya A kali B itu adalah hasil dari gabungan antara anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Jadi penggabungannya adalah seperti ini. Ya, Amir dengan A11-221. Amir dengan A11-251, Amir dengan A11-342, Amir dengan A11-323. Ya, begitu juga itu berlaku dengan Budi. Ya, sama. Ya, kita gabungkan dengan A11-71 sampai A11-323. Cecep pun sama. Ya. Jadi, ya A kali B itu definisinya adalah seperti itu. Ya, himpunan A, ya anggota himpunan A itu bergabung dengan anggota himpunan B. Jadi seperti ini. Oke, lanjut.
Nah, misalkan di sini adalah R, ya relasi antara mata kuliah yang diambil oleh siswa pada semester ganjil. Nah, di sini sudah kita temukan ya R-nya itu Amir mengambil mata kuliah A11251. Amir mengambil mata kuliah A11323, Budi mengambil A11121, Budi mengambil mata kuliah A11221, dan juga Cacap mengambil mata kuliah A11323. Nah, ini hasil dari akademi tadi ya. Nah, dapat dilihat bahwa R ya merupakan himpunan ya dari A kali B atau himpunan bagian dari A kali B. A adalah daerah asal R ya. Tadi A itu merupakan domain, sedangkan B adalah daerah hasil R ya atau kodomen atau rank. Jadi kita tuliskan seperti ini. Amir ya mengambil mata kuliah A11251 ya, yang mana itu juga merupakan himpunan bagian dari R. Kita tuliskan sebagai Amir R A11251. Ya, lalu berikutnya di sini Amir A11342. Nah, karena di himpunan R ini tidak ada Amir mengambil mata kuliah A11342, maka kita tuliskan seperti berikut ya. Elemen dicoret seperti ini, huruf E dicoret, R atau R-nya dicoret langsung. Maka bisa kita katakan Amir tidak mengambil mata kuliah A11342. Ya, selanjutnya contoh lagi ya dengan kasus yang berbeda. Di sini dimisalkan bahwasannya P ya anggota himpunan P itu ada 2, 3, 4 dan anggota himpunan Q ada 2, 4, 8, 9, 15. Nah, di sini didefinisikan relasi R dari P ke Q ya adalah P, Q ya merupakan himpunan bagian dari R jika P habis membagi Q ya. Jadi bisa didefinisikan R ini yang kita tuliskan dari P dulu ya, baru Q ya. Karena persyaratan di sini PQ merupakan himpunan bagian dari R jika P habis membagi Q. Nah, di sini kita tulis P dulu ya, P2 karena ya, P dan Q itu di sini dikatakan hmm, P harus bisa habis membagi Q, yaitu syaratnya seperti itu. Jadi kita ambil angka 2, ya angka pertamanya dari anggota himpunan P ini. 2. Lalu kita hubungkan dengan Q, ya teman-teman Q yang 2 juga. Karena 2 juga habis dibagi 2, maka himpunan 2,2 ini bukan himpunan, anggota dari gabungan B dan B ini ya itu juga sudah memenuhi syarat maka dia bisa dikatakan masuk dan memenuhi syarat. Lalu kita lanjut ya P dengan Q lagi yaitu masih 2 dengan 4. Karena 2 dengan 4 juga 4 habis dibagi 2 maka dia juga termasuk sebagai persyaratan. Lalu selanjutnya 2 dengan 8 karena 8 juga habis dibagi 2 maka dia juga masuk persyaratan. Lalu kita eh, ketiga ya 3 ya eh, dengan 9 karena 9 juga habis dibagi 3 maka dia juga masuk sebagai persyaratan. Nah, begitu juga dengan 15 3 dengan 15 karena 15 habis dibagi 3 maka dia juga masuk persyaratan. 4 ya, karena 4 ya juga dengan 4 dia habis maka dia juga memenuhi syarat maka dia masuk. 4 dengan 8 karena 8 juga bisa lebih 4 maka dia juga masuk seperti itu gitu. Nah, di sini relasi pada sebuah himpunan adalah relasi yang khusus. Relasi pada himpunan A adalah relasi dari A kali A. Jadi di sini tuh didefinisikan ya himpunan A menguntungkan himpunan kali himpunan A itu sendiri. Jadi double. Ya, jadi relasi pada himpunan A tersebut dinyatakan dengan R yang merupakan bagian himpunan dari A kali A itu sendiri. Jadi ini
didefinisikan mengoperasikan lagi mengoperasikan diri sendiri lagi. Jadi double. Ya, lanjut contoh ya. Di sini contoh. Misalkan R ya relasi pada A di sini ada 2, 3, 4, 8, 9. Yang didefinisikan di sini X, Y merupakan hubungan dari R jika ya X adalah faktor dari Y. Nah, jadi di sini ya faktor itu kan pembagian. Faktor itu pembagian. Jadi X membagi Y, yang mana X itu harus bilangan prima, ya. Bukan Y yang harus bilangan prima, tapi X-nya yang harus bilangan prima. Dan juga bisa dibagi habis. Ya, contoh di sini, karena tadi kan A kali A, berarti kan himpunan himpunan anggota A ya dikali dengan himpunan anggota itu juga. Berarti kita ambil dua, ya ambil dua di dua dengan dua bisa 10 ya. Nah kan sama. Dua, oh ternyata dari sini kita tahu dua itu merupakan faktor bilangan prima ya dan dua hubungan dua dengan dua itu juga eh, habis dibagi bilangan itu sendiri maka dia memenuhi syarat dia masuk. Lalu lanjut ya dua dengan empat ya seperti syaratnya tadi ya kita garis bawahi prima ya harus prima karena dua merupakan prima. Nah empat di sini itu juga habis dibagi dua ya maka dia masuk sesuai dengan persyaratan. Nah lalu dua dan delapan ya dua prima ya karena delapan itu juga bisa habis dibagi dua maka dia masuk masuk sesuai dengan syarat. Lalu kita ambil angka selanjutnya. Karena 2 dengan 9 itu tidak bisa dibagi juga, ya, maka bukan masuk persyaratan tersebut. Nah, di sini 3. 3 merupakan yang prima. 3 dengan 3 itu sendiri, itu juga memenuhi syarat, karena 3 juga harus dibagi 3 itu sendiri. Ya, untuk 3 dengan 9. 9 itu juga bisa habis dibagi dengan 3. Nah, dan 3 itu merupakan faktor prima atau bilangan prima. Ya,